Hai, halo semuanya, aku apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya. Aku akan menemani weekend kalian malam ini. Tadi ada yang jedak-jeduk jeder bilangnya jangan-jangan mami ghosting nih malam minggu. Enggak lah, kemarin udah lama libur. Oke, kita mystery reading ya. Jadi readingannya tergantung dari kartu yang bertebaran nantinya. Seperti biasa sebelum reading kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di sini, menyilaukan. Sebentar, Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak, berkah selalu, I love you all, I love you sekebon. Disclaimer dikit, readingan aku selalu bercerita tentang kamu dan dia, siapapun dia tersebut. Jadi, dibawa fun aja karena ini readingan general kolektif ya. Harus bijak dalam menyikapinya karena bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Jadi, kalau memang resonate, bacaannya cocok untuk kamu, tapi jika tidak, tolong jangan di-resonate-kan, tetap bijak dalam menyikapinya. Ya, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan tersebut di sini. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk-produk ritual aku, spiritual dari aku, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di bawahnya. Banyak yang nanya kok belum buka di Shopee sama Tokopedia. Belum sempet sayang, aku nyetok barangnya belum cukup. Takutnya nanti banyak orderan, akunya yang nggak tercover ya. Jadi aku masih seadanya dulu, kalian bisa capri aku. Oke, kita cek energi kamu dan dia terlebih dahulu supaya tahu nih ada apa antara kamu dan dia. Ulala. Ini tentang kamu dan dia, kamu banyak terluka ya. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada Eight of Pentacles. Aku lihat di sini ada hubungan yang sepertinya lumayan melelahkan, capek. Ya, menguras tenaga dan pikiran, bahkan menguras ide-ide untuk mempertahankan hubungan tersebut. Ada circle yang belum lepas dan di sini masih ada seseorang yang ingin mengupayakan hubungan ini masih bisa diperbaikin, ya. Oke, kita lihat energi dia di sini ada strength, lagi mengumpulkan kepercayaan diri, keberanian diri. Sepertinya ada nyali atau ada sesuatu yang mulai hilang dalam diri dia tentang power, keberanian, kepercayaan diri. Apapun itu, yang tadinya strength itu gambarnya lion, ini ada gambarnya jadi miau. Berarti kan ada nyali yang ciut di dalam diri dia. Ya, mungkin badannya aja atau parasnya, gesturnya kayak yang garang, sangar, padahal mungkin hatinya Hello Kitty sekarang, seperti itu. Ya, jadi ada energi-energi yang sedang menciut. Ya, kehilangan kepercayaan diri atau power dalam diri dia. Hello Kitty. Kemudian di sini ada Eight of Wands. Nih, ada energi di mana sebenarnya masih menginginkan satu komunikasi lagi. Ya, ada energi kayak mencoba untuk terkoneksi atau mencoba untuk menghubungi juga bisa di sini.
Ada harapan-harapan sebenarnya yang aku lihat, cuman kayak masih dipatahkan sih dengan King of Swords ini. Jadi kayak masih overthinking, kayak masih defensif, atau kayak masih berpikir keras ya. Bahkan di sini dalam pemikiran-pemikiran yang sedang dia rasakan tadi ya, untuk maju ke kamu, untuk terkoneksi sama kamu tadi, kehilangan kepercayaan diri. Karena aku ngelihat di sini kayak apa ya, kayak ada kesadaran tapi juga berbanding lurus sama ketakutan. Ya, apa sih yang sudah dia lakukan ke kamu sampai kayak agak was-was gitu rasanya ya. Padahal kayak dia sendiri masih pengen terkoneksi. Mungkin ada kaitannya sama yang kemarin juga nih, masih sama-sama terkoneksi tapi dianya masih betah untuk bertahan. Energi kamu di sini ada Page of Swords, kamu sudah defensif posisinya, mempertahankan diri. Sekalipun mungkin ada energi kalau dia datang mendekat, mungkin ada penolakan yang kamu lakukan. Karena seperti kayak sulit untuk memberikan pengampunan, atau mungkin sulit untuk memaafkan atau menerima. Mungkin dia pernah mengghosting kamu, atau pernah menghadirkan situasi ketidakstabilan dalam hubungan kalian. Itu ya. Ini kayaknya udah banyak di kubu kepo nih, karena kalau kubu halu pasti masih berharap dia. Atau ya, kalaupun yang di kubu halu mungkin ada main uji ombak nih, atau kayak main tarik ulur layang-layang. Kalaupun memang dia mau terkoneksi sama kamu lagi, mungkin kamu akan coba pura-pura jual mahal mungkin, atau pura-pura marah dulu mungkin, atau pura-pura apa nih seperti itu ya. Karena di sini memang benar-benar situasinya Ten of Swords buat kamu benar-benar sangat terluka, sangat tersakiti oleh sikap dan tindakan dia itu ya. Ini energi kalian lagi kebawa ke situasi masa lalu yang aku lihat. Biasanya kan tiap hari tuh readingan kalian tuh energi kalian banyak yang ke arah maju ya, ke depan gitu kan. Kalian lagi sukses, lagi gini, lagi gitu, ada keinginan begini, keinginan begitu. Ini ada energi di mana kayak flashback mundur tentang luka masa lalu, atau teringat sama kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apalagi kalau dengar readingan ini mungkin akan kebawa-bawa ke situ. Ya, kalau sudah sadar ke situ, check out aja dulu. Ya, aku juga nggak mau kalian jadi di Ten of Swords lagi nih. Oke, kita lihat ya apa yang sudah terjadi atau pernah terjadi antara kamu atau sedang terjadi. Lagi kayak adu mekanik ya. Sama-sama defensif aku lihat. Di sini ada distance, jarak. Kemudian ada memories. Kemudian ada chasing. Kemudian ada peace. Kemudian ada emotional storm. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada finality, ada topeng nih ya, ada yang sudah pergi meninggalkan, leave behind ya, ada farewell, ada closure. Ada yang menyerah dalam hubungan ini dan melepaskan topengnya, tapi juga ada yang mencoba untuk mendekat sih. Yang aku lihat ya, melepaskan topeng untuk mendekat. Jadi kayak mencoba untuk tidak berkamuflase lagi, atau tidak melakukan kebohongan-kebohongan, tapi segelintir aja sih. Di sini ada distance, ada separation, space, blockage ya. Artinya memang ada jarak antara kamu sama dia. Mungkin ada jarak secara harfiah, yaitu mungkin jarak tempat ya, atau ruang dan waktu. Mungkin waktu di sana sekian jam, di sini sekian jam juga bisa. Itu secara harfiah, tapi kalau secara metafora di sini ada yang sudah berpisah dan sudah berjarak, atau ada yang berjedah cari space dulu. Ada yang sudah blok-blokan, ada yang benar-benar sudah tertutup aksesnya satu sama lain. Kemudian ada memories, ada yang masih suka mengenang masa lalu. Masih ada yang suka mengingat bittersweet, manis, asam, garam, asam manis pahit dalam hubungan kalian ya. Kemudian ada chasing, ada pursuit, ada toxicity, ada resilience ya. Hubungannya manis, hubungannya indah, penuh dengan warna, tapi juga beracun ya. Kayak
ada seseorang yang menghinggapi seseorang satunya, yang satunya lebih banyak menyedot sarinya. Jadi artinya ada pemanfaatan dalam hubungan ini, seperti itu. Cuman pengen manisnya aja, cuman pengen indah-indahnya aja. Dan di sini memang hubungannya mungkin memang hubungan toksik ya. Kemudian di sini ada peace, ada balance, ada harmoni, ada friendship, ada yang sudah mencoba untuk sama-sama jedah tadi atau menarik diri dulu satu sama lain hanya untuk mencari kedamaian, ketenangan, mencoba membuat suatu tarik ulur dalam artian ketika bersama atau sama tidak bersama, mana sih yang lebih bahagia, mana sih yang lebih membuat damai seperti itu. Ya, lagi mencari ketenangan masing-masing sepertinya satu sama lain, mencari balancing, atau bahkan ada yang secara profesional atau secara berbesar hati dalam artian berpisah atau berjedah tapi tetap dalam satu circle pertemanan, jadi tidak musuh-musuhan. Kemudian di sini ada emotional storm, ya ada turmoil, ada unstable, ada affected. Nih hubungannya memang berkecamuk emosional satu sama lain. Jadi ketika bersama tuh seperti ada aja bentroknya, ada aja masalahnya, ada aja pokoknya yang muncul satu sama lain. Ya, kalau nggak dari kamunya, dari dianya selalu suka ada konflik gitu. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oh iya, aku mau buka ini dulu deh, 2 buat kalian. Ya, kok kayak kartunya menarik-narik untuk dibuka. Sebenarnya ada apa dengan kisah cinta kalian ini? Kenapa ini terbolak-balik kartunya? Idih. Sorry, sebentar. Tadi kartunya jatuh, tapi aku nggak cek lagi. Oke, di sini ada heart to heart conversation tuh kan, ada miskomunikasi antara satu sama lain ya. Honestly to discuss your feeling with each other di sini. Mungkin di sini memang masih membutuhkan yang namanya diskusi atau ya tadi open heart lah, berbicara satu sama lain dari hati ke hati. Kemudian ada engagement, ini mungkin ada satu perubahan jika memang ada masalah yang bisa didiskusikan atau mencari solusi atau penyelesaiannya. Ya, karena di sini ada peningkatan lagi nih. Your love life is ascending to a bigger level of commitment. Jadi kalau mau berada di posisi baikan lagi, maka ada sesuatu yang harus dibicarakan dari unfinished business-nya kalian berdua. Itu dia. Oke, kita lihat dari tarotnya. Tadi udah aku shuffle ya. Oke, di sini ada The Lovers, ya, Gemini. Kemudian ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Temperance, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ten of Swords, ada 2 Ten of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Five of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. 2 kartu nongol di sudut yang sama. Ya. Oke. Tunggu, aku duduk dulu yang rapi. Aku lihat di sini ada cinta yang sebenarnya nggak balance sih, ya. Ada the lovers, tapi ada obsesi, ada posesif, atau ada cinta yang dipaksakan. Mungkin sama-sama awalnya ketemu, nggak mungkin kan kalau awal langsung maksa, kamu mau aja nggak pacaran sama aku? Kamu mau nggak jadi pasangan aku? Kan nggak mungkin begitu, ya. Awalnya mungkin hubungan ini baik-baik aja, sama-sama sayang, sama-sama suka, sama-sama cinta, tapi kayaknya berjalannya dengan waktu ada salah satu pihak yang akhirnya mulai mensabotase hubungan ini, terlalu mengontrol, terlalu merasa memiliki, jadi jatuhnya kayak obsesi, posesif, atau bahkan
9, terlalu bucin ya. Ada cinta yang berlandaskan kebucinan yang hakiki. Akhirnya yang satunya merasa risih mungkin atau merasa gerah mungkin. Akhirnya terjadi nih ketidaksesuaian lagi atau tidak kestabilan lagi antara kamu sama dia ya, yang menyebabkan terluka salah satunya. Cuman yang satunya nih kayak nggak mau diajak kerjasama atau nggak mau diajak berpikiran terbuka. Ini kita lagi nggak sehat loh hubungannya. Gimana kalau jedah dulu misalnya, atau gimana lah diskusinya kalian. Tapi terus memaksakan atau memiliki kemelekatan yang terlalu kuat sih, sehingga lama-lama yang tadinya sama-sama hubungan ini bersambut menjadi hubungan yang kayak seolah-olah tuh kayak bertepuk sebelah tangan. Seperti itu. Yang satu nggak mau melepaskan padahal yang satunya udah nggak betah, seperti itu. Nah, nggak tahu tuh kamunya atau dianya. Ya, yang jelas di sini ada yang tersakiti karena juga ada azas manfaat sih dalam hubungan kalian. Ya, kalian juga berdealing dengan seseorang, ini third party lagi keluar ya. Mungkin ada yang berdealing dengan seseorang yang entah kamunya atau dianya sudah memiliki pasangan atau bahkan sudah menikah resmi. Ya, ada third party, atau jangan-jangan kamu sama dia adalah memang pasangan resmi juga, bisa jadi. Ya, ada efek anak juga satu sama lain. Ya, katakanlah kalau memang kalian pernah menikah, artinya ya mungkin kalian pernah memiliki anak. Tapi jika tidak, mungkin juga di sini ada kaitannya dengan restu anak, ya, izin anak, atau memang sikapnya yang kekanak-kanakan. Karena di sini yang aku lihat memang tidak balance, kamunya capek. Kamu kayak ngomong bocah di sini, kamu yang nyuapin dia terus, kamu yang memberikan terus ke dia apapun yang kamu berikan, entah ini perhatian, kasih sayang, pengorbanan-pengorbanan lainnya. Tapi kayak dia nggak menghargai apa yang menjadi pengorbanan kamu atau pemberian kamu. Ada perbedaan usia antara kamu dan dia di sini, dan terlalu banyak perbedaan lainnya, bisa jadi suku, ras, ya, bangsa, atau juga banyak yang berkaitan dengan perbedaan agama. So, hubungan ini yang terjadi apa? Ten of Swords, melukai perasaan satu sama lain atau bahkan salah satunya saja. Ya, tapi namanya dalam satu hubungan ketika terjadi konflik, bukan salah satunya aja sih yang terluka, pasti sebenarnya sedikit banyak satu sama lain sama-sama terluka karena sama-sama punya sudut pandang yang berbeda, sama-sama merasa benar, sama-sama nggak mau disalahkan, seperti itu. Ya, ini hubungan kalian akhirnya sama-sama menyakiti satu sama lain. Seperti itu. Cuman mungkin skalanya yang berbeda. Ya. Dan di sini aku lihat juga hubungan ini memang adalah hubungan yang memang nggak stabil. Ada yang sudah mengghosting, ada yang sudah meninggalkan kamu. Ya. Dan di sini juga ada yang memanfaatkan tanpa memperdulikan kamu tuh sudah settle belum, atau kamu tuh memang benar-benar siap nggak dimanfaatin. Masa bodoh dia nggak mau tahu, yang penting gimana dia bisa senang dengan apa yang dia dapatkan, entah ini secara finansial, entah secara seksual chemistry, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Ya, ini hubungan azas manfaat. Kamu menjadi sumber kontribusi atau kamu menjadi support sistemnya dia. Itu. Oke, kemudian di sini ada Echo of One. Aries, Leo, Sagittarius, ada Echo of One juga di sini. Kemudian di sini ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Four of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian sini ada Magician. Kenapa sih kartunya? Satu aja ribet. Kemudian ada The World. Kemarin juga ada The World, hari ini ada The World lagi. Circle-nya belum lepas. Oke, energi kamu secara keseluruhan ada Three of Cup.
ya. Ini kan situasi third party juga. Cuman di sini kalau aku lihat memang ada situasi mungkin ya kamu masih menginginkan adanya pertemuan, tapi nggak tahu pertemuan ini akan membuat kamu berada di situasi pilihan sih. Apakah memang pertemuan ini sebenarnya membuat kamu galau juga? Mungkin di satu sisi pengen bertemu, entah karena memang merasa penasaran, entah cuman kayak ada hasrat, kayak pengen ketemu tapi cuman pengen tahu tentang dia, atau pengen ketemu menyelesaikan masalah yang belum selesai. Jadi kayak ada pemikiran yang bercampur tentang pertemuan yang kamu inginkan. Kayak kamu punya satu sisi kayak pengen deh sekali aja lagi ketemu sama dia biar kamu tuh benar-benar tuntas. Apa sih yang menggantung? Kenapa sih dia ghosting kamu? Jadi kayak ada validasi yang kamu inginkan, tapi sebenarnya ada dualitas yang membingungkan dari keinginan kamu itu. Artinya kamu pengen sebenarnya ketemu ini, pengen balik lagi kah, atau cuman pengen penasaran dengan validasi tadi, atau keinginan-keinginan perbandingan lainnya itu ya. So aku lihat sebenarnya dari diri dia masih pengen terkoneksi sama kamu, double konfirmasi nih, ada egg of one ya, masih ada keinginan untuk terkoneksi atau menyampaikan entah apapun yang ingin dia sampaikan di sini. Karena di sini ada Page of Cups. Sebenarnya apa ya, kayak di dalam diri dia ada mungkin sedikit rasa sadar, atau dia merasa bahwa selama ini mungkin dia licik sama kamu, atau selama ini memang dia sudah menyakiti perasaan kamu, sehingga perasaan kayak kesadaran yang dia rasakan tadi itu lebih kepada kayak dia tahu banget kalau kamu tuh masih sangat terluka, kamu tuh masih sangat kecewa oleh sikap atau tindakan yang dia lakukan ya. Gak tanggung-tanggung mungkin dia udah menusuk kamu dari belakang, atau bahkan menusuk kamu secara terang-terangan di depan, langsung jebret. Ada sesuatu yang terbongkar, ada yang terlihat, atau memang ada hal-hal yang tidak mengenakan. Semua sumbernya memang benar-benar dari diri dia ya. Even dari kesadaran-kesadaran itu, kalau yang aku lihat di sini mungkin dia lagi banyak, entah ini merenung, entah ini melamun, atau sedang banyak overthinking juga, memikirkan satu cara, bagaimana caranya tadi untuk terkoneksi sama kamu lagi, untuk menyatakan atau menyampaikan entah ini perasaan atau permintaan maaf atau hal-hal lain yang ingin dia persembahkan ke kamu. Karena apa? Di dalam sudut hati dia, di dalam relung hati dia, ada sedikit keheranan juga yang dia rasakan. Misalnya kayak dia juga heran, kenapa ya aku sekarang nih, misal ya, kan aku selalu baca komen kalian ya, kayak kalian bilang, dia udah sama yang baru nih, pasti udah bahagia, apa sih mungkin dia begini begitu. Misalnya sekalipun dia sekarang sedang bersama dengan orang lain ya, dengan pasangan yang baru lama, atau pasangan yang udah jamuran, atau apalah sebutannya ya, mungkin terlihat dia memang kayak netral, kayak stabil menjalani kehidupan dia dengan seseorang tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan pikirannya masih ada mengingat kamu ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melawan batasan yang ada di dalam pikiran kita, walaupun badan kita, tindakan kita melakukan hal yang lain. Nah ini yang terjadi sama dia kalau aku lihat ya. Sekalipun dia entah sekarang sama siapa atau menjalani kehidupan, atau dia lagi hingar-bingar sama teman-temannya, tapi ada momentum tertentu kepalanya itu terisi sama diri kamu, kenangan kamu, atau penyesalan-penyesalan di mana dia pernah menyakiti perasaan kamu. Seperti itu ya. Makanya di sini kalau yang aku lihat sih ada kesadaran dalam diri dia tuh, kayak dia tuh tahu banget kok, dia merasa ya, dia sadar kalau dia tuh udah pernah menyakiti kamu, bahkan mungkin ada yang berkali-kali ya, serasa dibacok nih pakai parang gitu ya. Apalagi mungkin selama ini dia berkamuflase, atau dia kayak mengenakan topeng bukan diri dia ya. Mungkin dengan bertambahnya usia ada kesadaran hal dimana mungkin aku kok jahat banget ya sama dia nih, seperti itu sih yang aku lihat. So apa ya tuh temanya. Oke, dia merasa dan sadar kalau kamu itu masih merasa terluka oleh sikapnya, gitu dah. Kita lihat ya, apa sih yang membuat kamu terluka ya dari sikapnya dia tuh selama ini ya, kemarin-kemarin bahkan. Dia ada hubungan chaser and runner juga, aku lihat hubungan yang kayak on off. Nanti kalau kamu lagi malas sama dia, kamu defensif, kamu ngindarin dia, tiba-tiba dia datang gujuk-gujuk. Nanti tiba-tiba ketika kamu yang lagi udah sayang-sayangnya, udah bucin-bucinnya, dia kumat lagi, ngilang lagi. Ada circle yang kayak gitu berulang-ulang, gak capek-capek. Padahal semesta tuh udah kasih kode sama kamu seperti itu, tapi kayak masih denial aja kalau aku lihat ya.
Oke, apa sih yang membuat kamu terluka dari sikapnya kala itu? Yang membuat dia sadar atau bahkan merasa. Ah, jatuh pula. Ay. Ada Ten of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Eight of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Hermit. Kemudian ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Apa sih yang membuat kamu terluka ya oleh sikap dia? Ini tentang memanfaatkan atau hanya sekedar ingin nyamannya aja sama kamu. Ya, dia hanya ingin senang-senang aja atau bahkan ingin berdua aja atau hanya cuman memanfaatkan hanya untuk bercocok tanam aja mungkin ya. Atau pemanfaatan yang membuat kenyamanan-kenyamanan dari sisi manapun juga. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang membuat kamu merasa terluka bahwa kamu dimanfaatkan sama dia hanya untuk kesenangan dia belaka. Seperti itu. Yang membuat kamu terluka lagi oleh sikapnya di sini ada Eight of Cup. Ya, dia mengghosting kamu. Dia meninggalkan kamu di saat kamu lagi sayang-sayangnya. Kalian banyak berdealing sama pesulap. Pintar ngilang, bush. Seperti itu, ya. Dimana kamu lagi memberikan nih hati kamu sebesar-besarnya, pengharapan kamu sebesar-besarnya kepada diri dia, tahu-tahu dia ghosting, terbang. Entah sama orang lain atau sama egonya atau sama ambisi-ambisi dia. Seperti itu. Ya, kemudian yang membuat kamu terluka juga sama ya dengan Hermit ini ya, dia menarik diri dari kamu. Kayak kamu sudah merasa klik sama dia tapi dia merasa tidak cocok. Ya, tidak menurut dia kamu tidak sefrekuensi, tidak sevibrasi. Bilang sama dia kalau pengen yang sefrekuensi lu pacaran sama Manara Towernya ini tuh provider, bilang Telkomsel boleh atau yang lain-lainnya boleh. Nanti pasti sefrekuensi gitu. Ya, jadi kayak dia ngerasa seolah-olah dia yang paling cakep, dia yang paling cantik, ya, tanpa melihat apa kelebihan yang kamu milikin. Begitu dia ngerasa tidak cocok dengan seenak udelnya, dia ngomong kita nggak sevibrasi, kita nggak sefrekuensi, nggak sekemistri. Dia ngerasa dia shiny sendiri, dia ngerasa bahwa dia orang yang benar-benar punya kepercayaan diri yang tinggi. Tanpa kamu pun dia bisa berdiri di kakinya sendiri dengan angkuh dan sombongnya. Makanya di sini ada energi tadi, ada kepercayaan diri yang ciut. Ya, kemudian juga nih apa yang suka membuat kamu terluka dari sikap dia? Suka ngajak berantem, suka ngajak berdebat, ngotot, ngeyel, ya. Ada aja pokoknya alasan, ngeles, ini itu. Pokoknya nggak mau kalah aja. Dia merasa bahwa dirinya yang paling benar, playing victimnya juga kuat di sini. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang ingin kamu bahas, boro-boro bisa selesai pembahasan yang kamu inginkan. Ujung-ujungnya jadi lain, malah kamu yang disalahkan. Ya, kamu pengen nuduh dia, malah kamu jadi tertuduhnya. Jadi kayak belum sempat ngeluarin senjata, kamu udah dibantai dulu sama dia. Gimana nggak terluka coba? Itu. Ya. Kemudian apa lagi sikap dia yang membuat kamu terluka? Perselingkuhan, berbagi hati, ya. Queen of Cup, dia terlalu gampang untuk jatuh hati, terlalu gampang untuk tebar pesona, masih suka menjadi center of point sehingga kayak ngerasa bahwa kamu tuh nggak ada apa-apanya dibanding dia. Ya, padahal mungkin kamu lebih cantik dari dia, kamu mungkin lebih ganteng dari dia, kamu lebih kaya dari dia, atau kamu lebih pintar dari dia, tapi buat dia semuanya nihil. Itu yang benar-benar membuat kamu terluka oleh sikap dia. Itu sih yang aku lihat. Oke, kan sekarang kita lihat nih ya, udah ada kesadaran sih dari diri dia sebenarnya, atau dia sudah merasa bahwa dengan tindakan dia itu kalau kamu tuh masih terluka. Kira-kira sebenarnya ada action nggak sih untuk dia, entah ini sekedar minta maaf mungkin, atau datang, atau apapun lah menuju ke kamu ya. Kita cek ada pergerakan nggak dari dia kira-kira ke kamu dari tema ini.
Sini ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, lagi ngatur strategi. Kemudian ada Strength, ada 2 Strength tindakannya. Ada Leo. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kita cek energi dia secara keseluruhan. Di sini ada The Wheel of Fortune. Lagi bingung, nggak bisa menentukan sikap, nggak bisa banting setir. Terlalu balance, ke kiri ditahan sama yang kanan, ke kanan ditahan sama yang kiri. Akhirnya bingung sendiri, stuck dengan 2 pilihan. Ya, padahal di sini sebenarnya kalau aku lihat dia ini seperti orang yang sedang kehilangan kemujurannya atau kehilangan keberuntungannya saat ini. Ya, lagi nggak bisa ngapa-ngapain, terpojok. Bisa jadi mungkin dia lagi diasingkan sama teman-temannya, sama lingkungannya, atau terpojok dengan hal-hal lain yang mengganggu pikiran dia saat ini. Kira-kira ada tindakan nggak dari dia terhadap diri kamu? Aku lihat di sini kayak lagi banyak merenung atau kayak lagi mengatur siasat atau lagi cari cara lah katakan, ya. Gimana ya caranya terkoneksi sama kamu atau gimana ya caranya datang ke kamu? Kenapa? Karena aku lihat di sini seperti pergerakannya sulit sekali ya. Kalaupun ada yang berani beberapa mungkin atau mungkin itu sudah lama sekali dia sedang sudah berpikir panjang akhirnya baru dia melakukan itu. Karena di komenan juga aku lihat ada yang sudah mulai ditelepon, didatengin seperti itu ya. Di sini ada Strength nih, lagi mengumpulkan kepercayaan diri dulu. Sudah menciut tadi kan, di atas juga udah terlihat. Dari energinya aja udah menggambarkan sih banyak hal di sini. Ya, lagi mengumpulkan power atau keberanian dulu untuk bisa terkoneksi sama kamu. Ya, di sini juga aku lihat ada penyesalan nih dalam diri dia. Queen of Pentacles, ya. Ada pergerakan tapi masih dalam wacana, dalam pemikiran. Karena dia kayaknya tahu banget deh kalau kesalahan yang udah dia lakukan atau dia buat terhadap diri kamu tuh fatal banget. Seperti itu. Ya, tapi sebenarnya nggak bisa dipungkirin di sini ada Two of Cup lagi hari ini. Ya, kenapa? Hatinya belum bisa lepas dari kamu. Nggak peduli saat ini dia lagi terlihat euforia, dia foto kemesraan mungkin, atau kamu bilang dia lagi bersama seseorang, udah bahagia, udah nikah lagi. Bisa jadi juga dia merasakan hal yang sama, tidak sekemistri lagi, tidak sevibrasi lagi. Karena dianya aja tidak punya ketetapan hati. Jadi mau hubungan manapun yang dia lakukan, ujung-ujungnya salah terus. Nah, dari perbandingan satu hubungan ke hubungan yang lain, ini pemikirannya adalah ke kamu. Nah, aku juga nggak tahu kamu sudah memberikan sebesar apa sampai dia pun tidak bisa lepas pikirannya dari kamu. It's mean artinya kamu spesial di hati dia, kayak martabak telur. Martabak Pacenongan, kangen aku ke Jakarta. Ya. Jadi di sini kalau aku lihat lagi kayak lebih banyak diam sih di sini, nggak terlalu ada pergerakan ya. Jadi kayak lagi benar-benar ngumpulin tenaga dulu, ngumpulin keberanian dulu nih buat datang ke kamu, kayaknya berat banget. Karena apa di sini ya? Three of Swords, takut banget sama kamu. Ya, tahu banget udah membuat kamu terluka. Ini ada gunung meletus, artinya kalau dia datang ke kamu, ya udah, kamu jadi gunung meletusnya atau bom waktunya. Ya, dia tahu banget kalau kamu bakal melampiaskan kemarahan kamu, emosional kamu, atau apapun juga. So, kalau yang aku lihat sih pergerakannya di sini paling sekitar 30% dari yang nonton ini aja yang cepat. Sisanya lebih banyak ngambang di sini. Kenapa? Dianya belum siap. Ya, melakukan kesalahan buat dia mungkin gampang sekali, tapi untuk mengakui atau bahkan menyesali atau terang-terangan deh minta maaf atas kejadian yang pernah dia lakukan, rasanya kayak berat banget gitu. Ini orang egonya luar binasa sih kalau yang aku lihat ya, keras kepala banget, kepala batu. Aduh, jatuh lagi apa.
Oke, kita cek zodiak ya. Itu dia. Jadi kalau pergerakan di sini kalau aku lihat sedikit banget ya yang ingin melakukan pergerakan. Jadi cuman sebatas pada tema kita tuh kayak dia sadar dan merasa kalau kamu tuh masih terluka banget, tapi tidak ada action untuk mendekati. Oke, kita cek zodiak terkuatnya apa. Virgo. Ada Hermit tadi. Libra. Kemudian ada Cancer. Leo. Pisces. Taurus. Bottom of the deck-nya Aries. Kita lihat inisial nama. Ada I, ada R, ada P, ada U, ada Y, ada C, ada O, ada K, ada E, oke. Ada T, ada G, ada N, ada S. Angka. Ada 28, 18, 21, 9, 30, 3, 6, 13, 31, 8. Bottom of the deck-nya 10. Pesan buat kalian malam ini apa? Dilema. Hati berkata tapi pikiran berbeda. Terkadang dua pilihan yang membuatmu resah antara meninggalkan atau ditinggalkan. Bertahan dengan rasa sakit semakin membuat dirimu jatuh ke lubang yang lebih dalam. Kemudian ada pertemanan. Perbaiki dan pelihara hubungan persahabatan dalam hubunganmu dan kehidupan cintamu akan menjadi lebih baik. Kemudian ada keajaiban, apapun impianmu akan segera terwujud, amin. Percaya pada hatimu dan teruslah ikuti petunjuknya. Petunjuk semesta dan petunjuk Tuhan dari keyakinan kalian. Oke? Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Happy weekend, ai aku semua. Bye ai.